pernah gak sih ngerasa capek belajar matematika? Ya pernah lah Kak, orang 1 minggu full belajar matematika ya pernah kayak merasa capek gitu. Bapak, kan dulu Bapak. Apa saya gak lihat? Saya gak lihat. 1 minggu kan 1 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Maru, perkenalkan nama saya Nadia Dwi Syafaah dari kelas 12 MIA MA Radatul Ulum Klampis yang akan menemani kalian beberapa waktu ke depan. Tentunya kali ini saya tidak sendirian karena kali ini kita kedatangan tamu. Kita sambut dulu dong bintang tamu kita kali ini. Halo Kak Naila. Halo Kak Nadia. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Untuk sekolahnya hari ini gimana Kak? Lancar dong Kak. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol bareng Kak Naila, saya ucapkan selamat datang di Biri Sanggar Maru TV. Maru TV. Halo Kak Naila. Halo. Kak Naila ini kan siswi baru di MA Radatul Ulum ya Kak. Kalau boleh nih Kak, apa bisa Kak Naila ini sapa dulu Sobat Maru yang ada di rumah? Boleh dong Kak. Halo teman-teman Sobat Maru, perkenalkan nama saya Ainun Naila, siswa dari kelas 10A. Saya merupakan siswa baru di MA Radatul Ulum. Nah, Kak Naila ini kan sebelum masuk ke sini kan dulunya SMP ya Kak. Kalau boleh tahu Kak Naila ini sekolah SMP-nya di mana ya Kak? Aku sekolah SMP itu di SMP 1 Klampis Kak. Di sana itu merupakan SMP negeri paling dekat dari rumah aku. Jadi orang tua aku milih SMP itu buat melanjutkan jenjang SMP aku Kak. Kalau boleh tahu nih Kak, apa sih mungkin ada cerita unik apa pengalaman Kak Naila waktu SMP Kak? Pengalaman paling seru waktu SMP itu Kak, waktu aku ikut organisasi Kak. Organisasi yang aku ikutin tuh ada dua. Yang pertama OSIS, yang kedua Pramuka. Kalau pas waktu jadi OSIS, Kak Naila ini kan, kalau OSIS kan itu ada struktur humas gitu. Kalau Kak Naila itu masuk ke bagian apa ya Kak? Aku masuk di bagian Segbit Berbangsa dan Bernegara Kak. Tugasnya apa emang itu Kak? Tugasnya itu kayak membimbing siswa atau satu kelas yang besok itu jadi petugas upacara Kak. Jadi yang ngajarin tuh bagian berbangsa dan bernegara itu ada pembimbing gurunya juga Kak, tapi Cuman mengkoordinir ya? iya, yang mengkoordinir itu bagian OSIS, berbangsa dan bernegara. Selain itu juga menertibkan siswa juga Kak waktu upacara. Siapa yang nggak bawa dasi, yang nggak bawa topi, itu biasanya dicatat, nanti dikasih ke BK Kak. Kalau untuk eskul yang pramuka Kak, gimana sih pramuka di SMP Klampis itu? Pramuka di SMP itu seru loh Kak. Ada perkemahannya juga, ada kan kita ngajarnya kelas 1 kelas 2 kan. Di kelas 1 kelas 2 itu kan masih masa peralihan dari SD gitu kan Kak. Jadi masih dikasih yel-yel gitu kan. Dasar-dasarnya ya. Kalau pramuka itu kan identik dengan yel-yel ya Kak. Ya. Nah di SMP itu banyak banget yel-yel yang dibuat buat memeriahkan gitu Kak. Emangnya kalau pas kemah waktu itu kemah kemana Kak? Kemahnya itu waktu itu Kak, waktu LDK itu kemahnya sebenarnya mau ke Cungpereng Kak, tapi gak dibolehin, juga dananya gak ada, jadi kita kemahnya di sekolah Kak. Berarti cuman di sekolah kemahnya? Iya. Sekalian LDK-nya pramuka? Iya, LDK-nya pramuka sama OSIS digabung jadi satu. Berarti Kak Naila ini langsung ikut dua berarti waktu itu LDK-nya? OSIS sama pramuka? Iya Kak, jadi tugasnya jadi lebih banyak. Nah, aku kan udah jelasin nih apa aja ekstrakurikuler di sekolah SMP aku dulu. Gimana kalau ekstrakurikuler di sini Kak? Apa aja sih ekstrakurikulernya? Kalau di sini tuh banyak Kak, ekskulnya di sini tuh banyak. Mulai dari OSIM. Kalau kan biasanya kalau di sekolah negeri itu OSIS, kalau di sini OSIM Kak. Oh, OSIM itu singkatan dari apa sih Kak? Organisasi sekolah organisasi siswa intra madrasah OSIM Kak, disingkat jadi OSIM. Oh iya. Ada OSIM, terus ada pramuka, di sini juga ada buletin, itu kayak redaksi setiap semesternya itu buat majalah gitu. Terus ada penca, di sini ada penca, ada PMR gitu Kak.
Banyak. ya kak. Iya. Kalau kakak ikut apa? Kalau aku itu ikut OSIM, PMR, sama Pramuka, Kak. Itu kakak suka gak kegiatannya? Suka, Kak, soalnya kan kalau kita ikut organisasi itu kan kayak mengasah kemampuan, menambah pengalaman Iya, gitu ya, bener Kak. banget. Di OSIS itu apa sih kak kegiatan yang paling berkesan buat kakak? Waktu paling berkesan itu pas LDK, Kak, kan kita waktu itu LDK-nya ke Labuhan, di Mangrove Labuhan itu. Jadi kita ya nginep 3 hari di sana waktu itu. Di sana pas pembentukan struktur gitu, Kak, terus dikasih pembekalan gitu. Jadi OSIS, terus intinya disiapkanlah dirinya itu untuk jadi OSIS gitu. Seru ya kak? Seru. Jadi kita itu bisa nambah pengalaman kalau ikut organisasi itu, Kak. Kan kayak oh jadi gini gitu, Kak. Jadi bisa tahu gitu. Kalau PMR itu aku udah pernah ikut waktu itu Latgab di UTM itu bareng sekitar 6-an sekolah kayaknya. UTM kak? Iya, Itu UTM. universitas kan kak? Iya, universitas yang ada di Madura. Latihannya di sana kak? Iya, Wah. di kampusnya. Langsung. Wow. Kan dari pihak UTM-nya yang ngadain, Kak. Jadi di sini ikut partisipasi ke sana gitu. PMR-nya. Wah. Ada yang ganteng gak kak? Banyak dong, Kak. Jadi gitu, Kak, school di sini. Mungkin Kak Naila sekarang kan udah masuk nih, Kak. Kak Naila itu pilih ekskul apa aja sih, Kak, yang ada di Maru? Aku tertarik ikut ekskul PMR, Pramuka sama Buletin kak. Apa sih, Kak? Itu apa namanya? Alasan kakak milih apa? Mungkin ada yang unik apa? Mau kakak mendalami salah satu ekskul itu? Kalau PMR itu kan nggak ada di SMP dan dulu aku tuh pengen banget buat ikut PMR karena di PMR itu kan selain kita belajar untuk melakukan pertolongan pertama, kita juga diajarin buat melakukan donasi gitu kak, donasi darah. Donor darah. Ya donor darah. Ya. Nah, selain aku tertarik buat ikut PMR, aku juga tertarik buat ikut Buletin karena di sana aku mau belajar buat belajar Cara pengetikan, penataan majalah cara gitu. penataan buku, terus pembentukan buku itu gimana, terus belajar komputer juga, Kak. Kak Naila bisa mau mendalami, punya niat mendalami. Mungkin Kak Naila ini punya hobi yang terkait tentang menulis gitu, Kak, mengetik. Kalau buku. untuk komputernya sendiri tuh soalnya aku mau ikut Buletin, soalnya aku nggak tahu gimana cara pakai komputer kak. Jadi dari sana aku mau belajar gitu. Kalau untuk hobi tuh hobinya sih nulis kak, tapi nggak terlalu ahli gitu. Mungkin dari sana aku bisa belajar untuk mendalami hobi itu. Biasanya kan kalau hobi itu kan biasanya pernah dilakukan. Apa sih, Kak? Mungkin Kak Naila ini pernah buat cerita gitu, Kak. Cerita enggak, cerita yang aku tulis itu cuma separuh kak. Gak sampai selesai. Nggak sampai selesai jadi nggak bisa disebut sebagai suatu Karya. Cuman Ha. iseng-iseng berarti ya nulis Iya, itu, cuma Kak. iseng-iseng. Kalau ada ide itu dituang dikit, abis itu bosen gitu kak, jadi gak dilanjutin lagi. Emang minat Kak Naila ini menulis emang dari sejak kapan, Kak? Kalau untuk menulis sendiri itu minatnya dari SD. Dari SD kelas 5 itu aku suka baca cerita-cerita. Dari kecil itu aku suka diceritain kak. Jadi di SD kelas 5 aku mendalami cerita-cerita itu. Berarti Dan dari SD yang mendalami tentang cerita menulis gitu. ceritanya berbasis kayak dongeng gitu kak. Di buku kan juga biasanya kan ada nih di buku itu cerita, di buku bahasa Indo Iya. itu cerita-cerita kan. Itu aku baca semua kak. Kalau biasanya Kak Naila ini baca novel gitu, Kak. Sukanya yang genre kayak apa sih, Kak? Aku sukanya genre roman, terus genre spiritual, itu aku suka kak. Soalnya kan di spiritual itu selain aku bisa mendapat romantisme keuuan dari tokohnya, aku bisa dapat ilmu agamanya juga kak. Biasanya banyak loh kak ilmu agamanya yang dituang dalam cerita-cerita di novel itu kak. Biasanya yang kayak berbasis pesantren gitu, banyak. Berbasis pesantren. Jadi kita selain membaca, dapat hiburan juga dapat pengetahuan baru juga, Kak, biasanya. Juga dapat pengetahuan baru, banyak pengalaman baru juga dari baca novel itu. Kan sekarang Kak Naila ini kan udah masuk ke Maru ya, Kak. Gimana sih, Kak, perasaannya kan di sini kan beda dari
apa namanya, dari peraturan, dari kesemuanya kan beda dari sekolahnya Kak Naila yang dulu kan. Di sini kayak berbasis pesantren gitu Kak. Gimana sih rasanya udah masuk ke sini? Tentunya sih kagum sih Kak, soalnya kan dari SMP dulu, dari SMP aku kan nggak pernah tuh yang namanya baca Yasin sebelum masuk kelas. Biasanya kalau di SMP itu Kak, setelah datang itu aku langsung kantin sama teman-teman, langsung kantin habis itu sampai kelas jajan pas mulai pelajaran biasanya. Tapi karena aku udah masuk di Maru, aku harus membiasakan diri untuk baca Yasin sebelum masuk kelas Kak. Itu sebuah perubahan positif sih Kak, dan itu juga melatih gimana kita agar terus ingat untuk baca Yasin gitu Kak. Biasanya kan di SMP kan gak ada kayak sholat duha, duhur gitu Kak. Kan di sini kan ada. Gimana sih Kak? Kan ada vibe positifnya juga. Gimana sih Kak rasanya? Rasanya juga menakjubkan sih Kak, soalnya kan itu juga melatih untuk melatih Istiqomah dalam ibadah. istiqomah dalam ibadah. Iya, itu juga melatih aku buat terus ingat sholat. Jadi kayak kan kalau sekolah itu pulang jam 1 gitu kan, jadi enak ya Kak kan, sholat duhur udah iya, gak ada jadi enak tanggungan. banget Kak. Jadi di rumah itu setelah kita sholat di sekolah, di rumah itu tinggal tiduran gitu Kak kalau udah pulang. Jadi lebih santai. Kalau Kak Nadia gimana pertama masuk sini? Kesan pertamanya? Kesan pertama itu Kak, gak ada sih orang aku itu kan dulu mondok ya Kak 3 tahun pas SMP. Jadi yang mau masuk ke sini tuh gak ikut matsama gitu, langsung ikut matsama terakhir. Kan matsama terakhir itu langsung masuk kelas ya Kak. Gak ada perkenalan, langsung masuk kelas gitu, langsung ketemu wali kelas gitu. Jadi gak ada sih kesan menarik tentang matsama itu, gak ada. Cuman kesan menariknya ya kan masuk terakhir gitu Kak, gak kenal teman-teman gitu. Oh, jadi dulu Kakak gak ikut matsamanya? Enggak. Terus masuk kelas itu Kakak gak kenal teman-temannya ya? Enggak, kan waktu itu kan tes kejurusan ya Kak. Terus kan aku pilih IPA. Aku pilih IPA terus langsung masuk ke IPA gitu. Habis tes kejuruan itu langsung masuk IPA. Terus perkenalan gitu udah. Terus sering berjalannya waktu jadi kenal. Oh, begitu. Kalau gimana nih Kak? Waktu pertama SMP kan Kakak sekolah di mana? Aku mondok dulu Kak di Langkap itu. Oh, berarti udah biasa ya kalau baca Yasin. Udah kan Oh, kalau di pondok iya. itu tiap pagi sore gitu baca Yasin. Alhamdulillah. Nah, Kak, kan sekarang masa aktif itu udah jalan seminggu ya Kak. Gimana sih Kak rasanya Kakak ini masuk kegiatan Maru selama seminggu ini? Yang pastinya sih keren sih Kak. Selain jadwalnya padat, aku kan ikut kurikulum Merdeka Kak. Beda berarti dari Iya, kampus beda. kemarin. Selain jadwalnya padat, aku juga harus bisa buat ngolah waktu aku. Biasanya aku di SMP itu bangun jam 5, terus berangkatnya itu jam 7 kurang seperempat. Itu di sini jam 7 kurang seperempat harus sudah di sini gitu Kak. Kan sekarang baca Yasin 6.45 Kak. Iya. Jadi beda gitu ya. Jadi pastinya. beda. Kalau enggak nanti aku dihukum dong Kak kalau telat. Jadi kesan pertamanya itu seru sih Kak. Selain seru, keren karena aku makin terlatih untuk bangun pagi. Untuk pelajaran Kak, mungkin kan kalau di sini kan beda sama SMP ya Kak. Kan ini lebih berbasis ke agama gitu. Jadi pelajaran agamanya itu juga banyak. Gimana sih Kak? Mungkin ada pelajaran agama yang mungkin sulit gitu Kak. Yang susah ya Kak? Ada. Aku tuh susah di pelajaran agama bahasa Arab. Di bahasa Arab itu Kak, aku beneran gak ngerti gimana caranya. Soalnya Kak, biasanya di SMP tuh gak pernah ada pelajaran bahasa Arab. Tapi di SMA ini aku ada pelajaran bahasa Arab. Jadi feel-nya Beda berarti pas guru itu masuk, loh ini apa gitu berarti kan Naila? iya, bener. Jadi gimana cara aku untuk memahami itu belum bisa Kak. Jadi aku harus bisa untuk belajar lebih giat lagi biar bisa paham pelajaran bahasa Arab ini. Kan itu biasanya kalau bahasa Arab itu kan mengartikan gitu Kak, biar bisa Iya. dibaca gitu. Iya. Mungkin nanti kedepannya Kak Naila bisa belajar untuk memaknai bahasa Arab gitu, biar Iya, enak semoga. ya belajar. Kalau Kak Nadia gimana kesan pertamanya waktu belajar bahasa Arab?
kan nggak terlalu sulit sih Kak, kan dulu udah masuk pondok gitu kan ya. Mungkin yang sulit itu dari pemaknaan gitu kan, kata-katanya itu kan kalau aku di pondok kan bahasa Jawa Kak, bukan bahasa Indo gitu. Mungkin ya ada yang sama, tapi kan udah belajar kayak itu kan udah kayak belajar jurmia gitu kan, udah belajar baca kitab, jadi ada sedikit Yang mudah gitu. mudah lah gitu. Ya. Kalau untuk pelajaran yang lain kakak ada ngerasa sulit gak sih kak? Nggak ada sih, cuman kalau yang disuka kan banyak Kak, tapi kan kalau yang nggak dimengerti gitu ya mungkin ada kayak matematika gitu Kak, karena aku jurusan IPA jadi kan hampir setiap minggu setiap hari itu matematika gitu, walaupun nggak matematika kayak fisika, kimia Itu ada matematikanya juga ya. setiap hari pasti ada matematika Kak, hitung-hitungan kan IPA gitu. Kakak pernah gak sih ngerasa capek belajar matematika? Ya pernah lah Kak, orang 1 minggu full belajar matematika ya pernah kayak merasa capek gitu. Tapi kalau matematika itu dilewatin kayak ada yang kurang gitu kan, nggak ngerti gitu iya. Kak. Tapi pernah gak sih ngerasa salah jurusan kak? Pernah dulu waktu kan nggak Waktu suka hitung-hitungan awal-awal awal itu ya? masuk kan. Gini Kak, cerita dulu itu kan aku telat masuknya tapi udah daftar, terus absen aku itu nama aku ada di absen kelas IPS, jadi kan tes kejuruan lagi aku milih IPA jadi masuk IPA, jadi kan ada kayak perasaan duh kenapa gak masuk IPS aja gitu Kak. Iya. Kan dari banyak faktornya Kak. Pertama itu kan aku anak luar, terus di IPA itu kebanyakan mayoritas itu kan anak pondok, jadi kan kayak beda gitu Kak, kan dari pertemanan gitu kan kalau mereka yang pondok udah kenal gitu. Terus kalau di PS itu Kak rata-rata anaknya sekolah dari luar semua, dari rumah, jadi kan enak. Oh begitu. Jadi temennya itu kan enak, bisa ajak main gitu kan kalau anak luar. Jadi sekarang ini kakak banyak temen yang dari. Cuman 3 ceweknya yang dari luar. Oh. Itu pun jauh, aku kan orang Muara, teman aku ada orang Labuhan, satunya orang Kampis gitu. Semuanya mondok. Jadi gitu Kak, susah yang mau kayak main sama temen. Berarti gitu. kakak jarang ya kayak main Kumpul-kumpul keluar gitu. Iya jarang, soalnya kan kalau di sekolah temennya mondok, kalau di luar juga mondok. Jadi sendirian gitu, jarang main gitu Kak. Faktor yang kedua itu kan nggak terlalu suka hitung-hitungan Kak. Kalau di IPA kan kimia hitung, fisika hitung, ada matematika peminatan gitu. Jadi ya ada lah merasa kayak nyesel gitu. Tapi kalau dijalanin ya enggak. Tapi ada kayak perasaan untung masuk IPA gitu kan. Kalau nggak masuk IPA kan nggak tahu gimana buah jatuh dari pohon dihitung kan, nggak mungkin tahu kan kalau nggak masuk IPA. Nggak menghitung larutan gitu kan, nggak mungkin tahu nanti kayak eksperimen itu kan banyak di IPA itu. Kakak masuk IPA itu karena kakak ada cita-cita mau lanjutin atau gimana sih kak? Dulu itu Kak masuk IPA gara-gara pengen jadi dokter kan. Wow. Kayak kealaman gitu kan, kayak lebih ke alam, ke kayak fisik gitu kan ya. Tapi kayak sering berjalannya waktu kayak enggak deh, mau ambil guru aja gitu kan. Kalau guru itu kan bisa, kalau aku itu pengennya masuk PGSD Kak, tapi kalau kayaknya ilmu pengetahuan alam itu kayaknya menarik juga, tapi kan nanti itu pas kuliah gitu Kak. Oh iya kak, aku juga cita-cita pengen jadi guru loh kak. Kalau kakak ini kan banyak ya guru Kak. Kalau kakak ini pengen jadi apa? Guru sastra, guru matematika, apa guru kayak ngajar SD gitu Kak? Maunya gimana? Aku lebih suka jadi guru di SD sih kak. Soalnya dari kecil aku emang pengen jadi guru di SD. Dari aku TK juga pengen jadi guru kak. Kalau aku juga pengen ambil jurusan PGSD, tapi kan suka emang sama anak kecil, tapi kan kalau ngajar anak kecil itu beda kan Kak, harus sabarnya lebih banyak gitu, telaten gitu ya. kan. Kalau ngajar anak SMA gitu kan tinggal ngasih penjelasan nanti anaknya nangkep gitu kan ya. Kalau SD kan harus telaten, sabar gitu kan. Nanti kan anak kecil yang diajarin, jadi ya gitulah pertimbangannya antara kesabaran sama suka anak kecil juga gitu. Tapi kak, kalau ambil kuliah guru di mata pelajaran, misalnya ngambil di jurusan bahasa Indonesia, itu
kesempatan untuk ngajarnya itu susah, soalnya kan di satu kecamatan itu SMP cuma ada 1 atau 2. Di satu wilayah cuma ada SMA 3 atau 4 gitu. Kalau SD kan itu banyak, jadi kesempatan untuk ngajarnya itu lebih luas gitu Kak. Jadi aku lebih tertarik buat milih SD. Kalau Kakak? Kalau pilih jurusan itu bingung juga Kak, kan kayaknya semua jurusan itu kalau dijalinkan nggak ada yang susah ya Kak. Intinya nggak hitung-hitungan kalau aku. Yang mau pilih sastra itu bingung, kayak mau yang IPA kayak mau PGSD gitu, bingung jadi Kak. Jadi ya gitu, bimbang. Mau PSD tapi harus sabar gitu. Mau pilih SMA kan, kalau SMA kan kayak pilih mau jadi guru sejarah, MTK gitu kan Kak, bingung. Kalau biasanya kan di SMA gitu kan ada nih murid-murid yang nakal. Gimana sih Kak tanggapan Kakak tentang hal itu? Ya kan beda ya Kak, cara menanggapi anak nakal di SD sama di SMA itu kan beda. Mungkin kalau yang SMA itu kan udah mikir dewasa, mungkin salah pergaulan gitu Kak. Mungkin kalau SD itu mudah dibimbing, tapi kan masih anak kecil yang mau dikerasin nggak bisa. Kalau anak SMA kan yang mau ngurus itu kadang nggak bisa Kak, soalnya kan kayak salah pertemanan gitu Kak, yang SMA itu. Tapi lebih gampang ngomongnya kalau ke anak SMA Kak, kan udah dewasa gitu pemikirannya. Iya sih. Jadi mau ngambil apa Kak? Masih bingung juga mau pilih apa. Intinya guru aja gitu. Iya, guru aja ya. Setelah ini Kakak beneran mau lanjut kuliah? Insya Allah pengennya gitu Kak. Semoga tercapai ya Kak. Semoga nggak tercapai juga cita-citanya. Nah, Kak Naila ini kan punya cita-cita jadi guru ya Kak. Mungkin di jenjang SMA ini apa sih Kak harapan Kak Naila ini untuk mewujudkan cita-cita Kakak untuk jadi guru ke depannya gitu? Harapan aku semoga apa yang aku dapetin di SMA ini bisa aku terapin di jenjang kuliah maupun di jenjang kehidupan sehari-hari, kehidupan kerja sehari-hari. nanti kalau udah jadi guru. Kerja juga. Semoga bisa bermanfaat bagi aku dan orang lain juga. Amin. Kalau Kakak, harapan Kakak setelah lulus di Maru apa? Harapan untuk kedepannya itu semoga yang diterapin di Maru kayak kegiatan positifnya bisa dilakuin kayak sholat duha, semoga istiqomah. Sholat duhur kayak jaga sholat 5 waktu bisa diterapin terus, jalanin kewajiban gitu Kak. Semoga yang aku dapetin di Maru ini bisa bermanfaat kayak pelajarannya gitu pas waktu kuliah. Nanti kalau udah jadi guru bisa aku terapin ke murid aku gitu Kak. Amin. Semoga ya Kak. Oke Kak Naila, makasih ya Kak untuk waktunya udah datang ke sini ke bilik sanggar yang apa adanya sederhana gini Kak. Makasih juga ya Kak udah ngundang aku. Berasa terhormat juga bisa datang ke bilik sanggar ini. Oke Sobat Maru, sampai di sini perbincangan kita dengan Kak Naila. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. See you guys. See you.